Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas selamat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada tahun ini tentang pelaksanaan proses penerimaan siswa baru telah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Dan untuk kegiatan berikutnya, untuk kegiatan siswa baru ini adalah kegiatan MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah, yang dahulu kita kenal dengan masa orientasi sekolah atau MOS. Adapun SD Negeri 006 Batam Kota pada tahun pelajaran 2021 ini, mengingat masalah adanya wabah COVID ini, maka kami dari pihak sekolah beserta seluruh stakeholder yang ada di SD 06 ini sepakat untuk melaksanakan MPLS ini secara daring. Ini sesuai juga instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Batam, tentunya dengan Bapak Wali Kota Batam, tentang pelaksanaan itu dilaksanakan melalui daring. Adapun waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 13 Juli sampai tanggal 15 Juli 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain perlu kami sampaikan kepada calon siswa kami. Mungkin anak-anak kita belum bisa membaca dan belum bisa memahami apa yang mereka baca. Ini harapan kami dari pihak sekolah, orang tua, agar dapat membimbing di rumah dan menjelaskan kepada mereka tentang sarana-sarana yang ada di sekolah ini. Pertama, tentu saya akan menyampaikan dulu profilnya. Sekolah kita ini terbilang sekolah yang paling banyak siswanya. Untuk siswa tahun ini saja, untuk kelas 1-nya berkisar 240 orang yang diterima di SD 006 Batam Kota. Dari 240 orang tadi, kami seluruhnya harus meratakan informasi dengan melalui kami membuka website sekolah, biar orang tua wali muridnya bisa membaca seketika dia ada peluang atau ada waktu luang dan menjelaskan kepada anak. Jadi profil sekolah kita ini memang terletak di salah satu pemukiman yang sangat padat dan jarak tempuhnya pun juga sangat dekat dengan pusat-pusat keramaian, baik itu pasar atau mall. Jadi di sini kami sangat kewalahan tentang betapa banyaknya siswa atau orang tua wali murid yang berminat untuk masuk ke sekolah kita ini. Di sisi lain pun juga kita memiliki beberapa pendukung sarana pendidikan, seperti di luar daripada RKB yang ada. RKB itu ada sekitar 16 ruang kelas yang tersedia, yang ditopang oleh tenaga pengajar sebanyak 42 orang, baik itu negeri maupun yang masih honor. Tentang profil yang lainnya, ada sapras yang sifatnya mendukung. Pertama, mengenai UKS atau usaha kesehatan sekolah. Kita tahun ini alhamdulillah telah rampung membangun dengan dana, ada partisipasi orang tua wali murid dan ada juga dari dana BOS, itu yang punya bangunan 5x6. Ini sangat presentatif untuk pengembangan UKS di sini. Dan jika ada anak gangguan kesehatan dalam sekolah, ini yang perlu kami tindak lanjuti di UKS ini. Karena orientasinya MPLS ini yang paling dominan itu adalah jika anak mengalami salah satu penyakit yang bawaannya sebelum dia masuk ke kelas atau masuk ke sekolah. Ini yang perlu diwaspadai oleh guru kelas, baik tentang keadaan fisiknya maupun mentalnya. Dan juga di UKS ini kami juga punya visi dan punya harapan ke depan memang betul-betul ditangani oleh tenaga yang profesional, bukan dari guru, tetapi dia memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan pengelolaan sekolah ini.
Jadi ibaratnya tidak salah diagnosa nanti atau memberikan bantuan kepada anak walaupun sifatnya sementara tapi sangat tepat, seperti pemberian pengobatan yang tadinya sakit kepala sesuai dengan obat yang dibutuhkan oleh sakit kepala itu sendiri, tidak salah obat. Di sisi lain juga ada sanggar seni ini bergerak di bidang eskul, di bidang non akademik. Kami dengan hasil FL2SN baik tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, kita alhamdulillah ada eksis dan juara umum. Jadi untuk kesehatan ini, untuk kesenian ini terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni suara, kita punya keyboard, kita punya seruling, kita punya alat-alat yang lainnya yang juga punya speaker aktif untuk membina anak untuk solo vokal. Sementara seni di bidang lain, astakarya juga juara 1, seni lukis, ini dilaksanakan di sanggar ini. Jadi ada namanya sanggar kita yang disebut dengan rentak getak jingga. Kegiatan yang lain yaitu musola. Musola ini juga sangat penting bagi sekolah untuk pengembangan pembiasaan anak, baik di dalam pengembangan karakter di sekolah untuk pembentukan akhlaknya. Jadi setiap waktu jam sholat itu kami dah susun, ada guru-gurunya yang akan membimbing dan membawa anak itu dalam berbentuk sholat berjamaah, baik yang masuk pagi maupun masuk siang. Ini musola kami gunakan juga untuk kegiatan berupa kasidah, berupa kaligrafi, seni kaligrafi itu dilaksanakan di sana. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya untuk pengembangan karakter, musola ini sangat penting dan sangat strategis untuk pengembangan menentukan atau membentuk sikap anak. Seterusnya kita juga di sini memiliki kantin dan koperasi. Kantin fungsinya memang untuk pengadaan bahan-bahan makanan sarapan ringan untuk anak-anak. Ini juga perlu juga keterkaitannya dengan pembina UKS, sehingga makanan yang dijual di sana tetap terjaga kebersihannya, terjaga unsur-unsur yang ada yang tidak merugikan kesehatan anak di dalamnya. Jadi UKS dengan kantin ini bekerja sama. Namun di samping kantin itu juga ada koperasi. Koperasi ini adalah pengadaan alat tulis yang sifatnya hanya sedikit untuk kepentingan anak yang kadang-kadang dia lupa membawa alat tulis, dia beli sendiri di sana. Namanya koperasi atau kantin kejujuran. Tapi kami taruh pensil, pena, penghapus, roll, buku ala kadarnya. Mereka membeli dan di situ tidak ada bandrol harganya. Anak silakan membeli dan silakan membayar, dan jika ada uang kembalinya silakan juga anak itu mengambil uang kembalinya. Namanya kantin atau koperasi kejujuran ini. Sisi lain juga kami mengembangkan sesuai dengan program Kementerian yang baru ini adalah literasi sekolah atau pojok baca. Kami dah memiliki 2 pojok baca yang terbilang kami sangat menyenangkan melihat betapa besarnya animo anak-anak untuk membaca. Jadi begitu dia ambil jam istirahat, dia kadang-kadang dia tidak langsung ke kantin. Dia ambil buku dulu dan dia pesan minum, sambil duduk dan minum dia membaca buku di situ. Ini kami sediakan 2 pojok baca untuk pengembangan mereka yang ada di sekolah ini. Kembali tadi masalah sarana untuk kegiatan ekstrakurikuler non akademik yang lain seperti olahraga. Kita memiliki lapangan ini banyak fungsinya, di samping untuk pelaksanaan upacara bendera, masalah kegiatan-kegiatan lomba baik 17 Agustusan ataupun hari-hari besar nasional. Kami juga lapangan ini memanfaatkan untuk ekstrakurikuler seperti kepramukaan.
pramuka yang paling kita utamakan di sini, karena eventnya pun juga sering kita ikuti. Alhamdulillah sangat mengembirakan hasilnya, sering kita mendapat juara umum. Di olahraga juga, baik itu volleyball mini maupun bola kaki, tenis meja, ataupun kegiatan-kegiatan olahraga rakyat seperti tarik tambang, terompa panjang, gobak sodor, dan macam-macam. Ini kami gunakan semuanya di dalam arena sekolah yang disebut dengan lapangan atau halaman sekolah. Kegiatan-kegiatan olahraga ini kita sudah teruji, ada bukti fisiknya. 2 tahun terakhir ini kita juara umum terus di bidang olahraga ini, dan juga di bidang keagamaan tadi. Terus tentang kegiatan-kegiatan pembinaan guru, kami juga telah membuatkan suatu program, adanya di sini kelompok guru mata pelajaran berdasarkan jenjang masing-masing. Jadi anak-anak kami semua di samping telah memperkenal atau mengenali lingkungan sekolah kita ini, dapat memanfaatkan seluruh daripada sarana yang ada, baik sarana pokok maupun sarana pendukung, dan mereka memiliki hak yang sama. Satu hal titipan pesan saya di sini, kita komitmen untuk melaksanakan sekolah ini hijau, indah dan asri. Jadi kalau lihat fisik sekolah kita terbilang sangat rindang. Jadi ini sangat penting juga diberikan pengetahuan kepada anak betapa pentingnya menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini, baik itu tanaman hias maupun tanaman pelindung. Jadi anak-anak yang bakal masuk di sini, ini penekanan oleh guru kelas bagaimana dia menyayangi seluruh tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini. Fungsi daripada tanaman itu sendiri, karena di sini juga ada tanaman hias, ada tanaman pelindung, dan juga ada apotek hidup yang kita tanam dan yang kita tata untuk pengetahuan anak. Saya rasa itu sekilas untuk sambutan bagi kepala sekolah untuk dapat dilaksanakan oleh orang tua wali murid, penjelasan tentang keadaan sekolah yang ada di SD 006 ini. Penjelasan dalam artian semua sarana yang ada di sekolah ini harus selalu disampaikan kepada anak kita, selalu menggunakan sarana ini tepat pada penggunaannya. Seperti toilet, habis penggunaan toilet harus dibagaimanakan. Setelah digunakan toiletnya tentu dibersihkan. Ini kami sudah menunjuk para guru, ada 10 toilet dan telah kami bagi dalam bentuk kerja tugas piket guru. Dari 10 itu masing-masing satu hari itu 4 orang guru, dan nanti hari berikutnya diganti lagi dengan 4 orang guru yang berbeda. Jadi penggunaan sarana ini dapat terpelihara dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.